Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidiki wal wafa. Saudaraku yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini yang disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, menjadi undangan bagi kita untuk dapat berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi bagian dari Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menuntun pada keselamatan dunia sampai akhirat. Pada momentum yang mulia ini, di bulan Ramadan, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran, disimak oleh malaikat Jibril sampai khatam. Kita sebagai umatnya juga dapat mengikuti jejak beliau, membaca Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surat, juz demi juz, sampai kita dapat khatam. Itulah salah satu upaya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Dalam tuntunan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi keluarganya, bagi ashabnya, bagi ahli-ahlinya. Itulah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ulama-ulama mengajarkan langkah-langkah untuk berinteraksi Al-Quran itu pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Dan ini sesuai dengan ayat pertama dari Al-Quran, Iqra', bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kita baca Al-Quran dengan Bismillah. Kemudian, apa yang kita dapat dari membaca Al-Quran? Walaupun kita tidak paham artinya, kita tetap berpahala. Karena itu adalah ibadah. Dan walaupun tidak lancar membacanya, juga tetap berpahala. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang baca Al-Quran, al-mahir bil-Quran, ma'asafartil kiramil bararah, nanti di surga dia akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Tapi orang yang masih mau membaca Al-Quran, masih tetap dia ayat demi ayat dia baca, walaupun tertatih-tatih, terpatah-patah, tapi dia tetap membaca, maka kata Rasul, falahu ajron, dia dapat dua pahala. Pahala pertama karena dia membaca Al-Quran, pahala kedua karena dia masih bersungguh-sungguh membaca walaupun di tengah kesulitan. Ini langkah pertama, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian kita lihat ketika membaca Al-Quran, seorang pakar tafsir yang bernama Profesor Qursyihab, dia menyatakan Al-Quran ini ibarat hidangan. Maka nikmatilah hidangan itu. Maka hidangan itu cocok cita rasanya untuk siapa saja. Untuk kita umatnya ini. Apakah dia seorang guru, dosen, mahasiswa, seorang birokrat, seorang teknokrat, orang ahli hukum, orang ahli ekonomi, siapapun bisa menikmati sajian dari Al-Quran. Itulah Al-Quran hidangan. Oleh karena itu baca, selami, maka kita akan dapat menikmati hidangan itu. Misalnya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang hukum. Ketika kita membaca ayat demi ayat, maka kita temukan ada di antara ayat itu yang menyebut istilah hukum kisos. Artinya, telinga dibalas telinga, lidah dibalas lidah. Orang yang membunuh, balas dibunuh. Itulah kisos. Maka ketika kisos ini diterapkan dan kita membacanya, maka kita terbetik dalam hati bahwa ternyata hukum Islam itu tegas.
Artinya siapa yang bersalah maka dihukum atas apa kesalahannya sesuai apa yang dia lakukan. Kemudian ada lagi hikmahnya ketika Al-Quran itu sebagai hidangan. Menurut Quraisy Shihab, ayat yang kita baca itu, apabila kita ulangi lagi membacanya pada kesempatan berikutnya, akan bertemu cita rasa yang berbeda daripada sebelumnya. Katakanlah ketika kita membaca pertama, atau ketika menikmati hidangan pertama, kita akan ketemu rasa asin. Seperti tadi, mendengar kata-kata hukum rajam, itu asin, pahit. Tapi ketika kita besoknya kita baca lagi ayat Al-Quran, akan ketemu rasa yang lain. Rasa manis, rasa yang menyejukkan, dan seterusnya. Seperti ayat-ayat hukum tadi. Ketika kita baca lagi dalam lagi ayat-ayat hukum, maka akan ketemu ketika ada orang yang katakanlah menjadi korban, misalnya pembunuhan atau kezaliman. Al-Quran dalam hukum menyebutkan bahwa keluarga yang menjadi korban boleh memaafkan kepada pelaku. Bahkan itu lebih baik. Ketika kisos berbalas, tapi orang yang harusnya mendapat balasan dia ridho, tidak meminta atau menuntut, dan dia mau memaafkan, maka itulah yang lebih baik kata Al-Quran. Maka subhanallah, ketika kita membaca ini, kita akan punya kesimpulan lain lagi. Ternyata ada belas kasih dalam Al-Quran. Tidak mesti harus diterapkan secara penuh, akan tapi ada syarat-syarat tertentu, misalnya dengan membayar dam, atau mengikhlaskan, maka itu pun bisa berlaku. Itulah bentuk ketika kita nikmati Al-Quran satu demi satu, ayat demi ayat, akan ketemu nuansa-nuansa cita rasa yang lain ketika kita nikmati lebih dalam. Begitupun dalam hal lain, dalam hal hukum, dalam hal sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya, ayat-ayat itu tersedia luas. Jika kita baca, kita nikmati, sehingga akan banyak cita rasa, kesejukan Al-Quran yang bisa kita manfaatkan. Saudaraku yang mulia, sebagai refleksi bagi kita, bahwa kita harus jadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupan kita untuk membacanya. Kita khawatir nanti di hari akhirat Al-Quran itu akan meninggalkan kita. Dalam satu ayat disebutkan ada orang yang berkumpul di hari akhirat, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Ternyata orang ini ketika dirinya dia melihat, tapi ketika di hari akhirat dia buta. Maka dia tanyakan hal ini. Maka dalam ayat tersebut dikatakan Allah memberikan jawaban, kamu ketika dirinya memang melihat, tapi kamu tidak. Kamu tidak melihat ayat-ayatku. Kamu tidak membaca ayat-ayatku. Kamu buta terhadap ayat-ayatku. Maka dengan demikian pada hari ini kamu pun dikumpulkan atau dijadikan dalam keadaan buta. Itu betul-betul huru-hara yang sangat kita khawatirkan di hari akhirat nanti. Ketika tidak buta pun kita begitu sibuk, begitu panik dengan suasana akhirat, mencari di mana bendera Rasulullah, di mana barisan orang-orang beriman. Itu ketika tidak buta. Bagaimana kalau buta? Siapa yang akan membantu kita? Maka kita berserah diri kepada Allah mulai sekarang dengan nuansa Ramadan yang kita nikmati sekarang. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Langkah pertama adalah dengan membaca Al-Quran ayat demi ayat sebagai bagian dari kehidupan kita. Semoga bermanfaat dan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.